Baik sahabat, selamat datang untuk sore hari ini dalam program Erlangga Forum bersama dengan sahabat-sahabat dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga tentunya ya. Untuk Erlangga Forum pada edisi Jumat 18 Desember 2020, kita akan mengusung tema Social Entrepreneurship yang menguatkan ekonomi umat. Ini bersama dengan Profesor Badri Munir Sukoco, Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga. Kemudian ada juga Bapak Lutfilah Habibi selaku Kapontren dari Sidogiri. Nah, Kapontren Sidogiri ini ada juga Bapak Nur Indra Fauzi ya, Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PW Muhammadiyah Jawa Timur. Dan pasti ada Bapak Suparto Wijoyo, Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga yang juga bertindak sebagai host pada sore hari ini. Maunya dipanggil Cak Parto ini karena saya juga pernah dapat semprot ya beberapa waktu lalu ini karena saya manggilnya Bapak Suparto, Prof Parto, panggilnya tetap sama seperti Jumat pagi, Cak Parto begitu. Begini menarik sekali ya untuk edisi akhir tahun ini Social Entrepreneurship yang menguatkan ekonomi umat. Untuk saat ini juga sepertinya sudah tersambung ya dengan 3 narasumber, 1 host yang saat ini sudah stay sepertinya di gedung Pasca Sarjana atau mungkin ini ada di tempat lain ini. Saya coba sapa terlebih dahulu ya untuk pagi hari ini tentunya ke Cak Parto terlebih dahulu. Sore hari ini, Mas Billy, sore hari ini. Sore hari ini, Cak Parto, selamat sore. Selamat sore, Mas Billy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini setiap minggu hampir selalu ketemu Cak Parto ini saya ya, meskipun ketemunya jarak jauh begitu. Oh ya. Baik. Itu. Jadi ini sudah kumpul bersama. Baik, ini suaranya sedikit menghilang ya, suaranya Cak Parto tadi. Kita akan coba tersambung lagi nih. Baik, Cak Parto bisa mendengar suara saya mungkin? Dengar. Baik, tadi sempat hilang. Benar. Baik, Ya. silakan Cak Parto. Ini Ya, ada 3 narasumber ya? Iya, silakan juga dibacakan jaringan-jaringan kerjasama kita sore hari ini. Oke, baik. Ini banyak sekali radio yang sudah bergabung untuk sore hari ini, Cak Parto, dan juga 3 narasumber yang lain. Ada Prof Badri nih, saya sapa juga ya. Prof Badri, selamat sore. Pak Lutfilah Habibi, ada juga Pak Nur Indra Fauzi. Selamat sore semuanya yang saat ini juga sudah mendengarkan. Ada juga radio yang juga menyiarkan Erlangga Forum untuk sore hari ini. Ada dari Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Turan, Praja Angkasa Trenggalek, Erger Tulungagung, ada Kanjuran Malang, Suara Kota Probolinggo, Wika Mojokerto, Suara Jombang, ada juga Suara Sampang, Suara Ngawi, ada juga Suara Pacitan, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Malawapati Bojonegoro, dan Mahardika Bondowoso. Ada juga 3 radio lain, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan Remaja Klasik Radio Malang. Ini banyak sekali ya yang saat ini sedang bergabung bersama dengan kita ini Cak Parto. Jadi didengar di banyak wilayah ini untuk Erlangga Forum untuk pagi hari ini. Sore hari ini. Saya selalu keliru pagi loh karena ini setiap pagi selalu bersama Cak Parto ini ya. Apalagi mendung. Apalagi mendung sekarang ya. Ya, dan mitra Erlangga Forum atau sahabat kita bersama-sama. Jadi acara Erlangga Forum ini yang dirilai oleh seluruh jaringan radio, ya jaringan radio swasta, jaringan radio pemerintah di Jawa Timur, juga dirilai, juga ada streaming, ada YouTube, ada Facebook, ada Spotify, ada nanti ada program-program TikToknya gitu ya. Pokoknya ngikuti kayak milenial, kayak milenial gitu ya. Tapi juga disimak oleh sahabat-sahabat kita semuanya ya, pendengar setia setiap Erlangga Forum tampil itu di University Utara Malaysia. Terima kasih pada Prof Azizudin. Juga disimak ini kalau di University Utara Malaysia itu termasuk jaringan berarti Pak Mahathir Muhammad ya, jaringan Pak Mahathir Muhammad ya. Kemudian ada dari International Islamic University Malaysia, di situ ada Prof Khairil yang juga memantau. Kemudian ada Profesor Hadijah dari Universitas Malaysia di Kuala Terengganu, dan Profesor Suyatno, Profesor Zuhaira itu juga dari Universitas Sultan Zainal Abidin di Kuala Terengganu, dan Mara itu di Malaysia di Selangor. Jadi kita juga sedang bersama-sama membincang luar biasa. Hari ini hadir
bisa menemani kita adalah tokoh-tokoh besar, orang-orang muda dengan pikiran-pikiran yang luar biasa. Eman Mas Billy. Saya juga Kalau muda padahal ya. Karo nggak Rumono Eman ini ya. Apalagi hostnya yang di studio juga muda ini. Muda semua. Mas Billy muda, cuma saya mungkin yang lebih muda ini, ya. Oke. Lebih Baik. muda hadir maksudnya, lebih muda hadir gitu ya. Baik, Kita akan simak misalnya pikiran dari Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga, itu adalah Profesor Badri Munir Sukoco, yang istilah kita adalah Prof. BM Sukoco. Assalamualaikum Prof. Salam. Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat dan Prof. Cucu. Alhamdulillah. Ini doanya selalu mujarab karena ini juga ahli riyadhah ini Mas Billy. Betul sekali. Biasa puasa beliau Senin Kamis seperti Pak Habibie. Karena ada Pak Habibie gitu akhirnya loh ini ketemu seorang ustadz kiai muda, ya Gus lah akhirnya karena masih muda dipanggil Gus. Bagian dari koordinator IGGI, Ikatan Gus-Gus Indonesia. Nah, itu ya. Itu adalah Gus Muhammad Lutfillah Habibie. Ya. Beliau ini pengelola pondok pesantren, itu kan punya koperasi Kompontren ya. Jadi Sidogiri yang produknya diiklankan di radio ini. Ada juga ini di tangan saya pegang ini, Prof. Kalau sampai nggak pegang, kualat, Jadi ini nanti kita ingin gali semuanya. Kalau pikiran-pikiran bagaimana social entrepreneurship itu, tentu Prof. Badri akan senantiasa mengulas dengan baik, dan nanti itu dilanjutkan bagaimana ini kepontren, pesantren bisa bermetabolisme, bertransformasi. Menurut bahasa Prof. BM Sukoco ini, bertransformasi dari lembaga religius, edukasi, sekarang menjadi mesin ekonomi yang dahsyat. Nanti karena ada rahasianya, simak. Nggak ngomong duit recehan karo sen-senan koyok kita dan wartawan. Iya wartawan namanya balik. Ngitungnya sen-senan. Ini triliun yang dihitung. Triliun itu ya, rahmat Tuhan yang manakah yang hendak engkau dustai. Waduh, ya. Fabi ai alai rabbikum atukadziban. Jadi mereka sangat bersyukur ini. Jadi nanti Gus Lutfi panggilan akrabnya. Tapi ingat, nih biasanya pondok ngono kan kesannya kotok Nahdlatul Ulama. Ya, ojo khawatir nok kene. Juga ada tokoh besar, tokoh muda, ekonomi yang brilian, senyum dan tampilnya saja bisa dilihat. Bisa dilihat ya, dilihat dari wajahnya saja, pemikir kelas berat. Nah, pemikir kelas berat, lihat itu ya, pemikir kelas berat adalah Mas Nur Indra Fauzi. Nah, ternyata itu Indra Nur Fauzi. Jadi memang indranya bercahaya maksudnya. Gitu. Nah, gitu adalah Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pengurus Wilayah Muhammadiyah Surabaya, tapi ini Jawa Timurnya. Jadi PW Muhammadiyah Jawa Timur, tapi sakjane ya termasuk wong dalem wong Universitas Airlangga. Ya, nanti jadi direktur di sini ya Pak Direktur ya. Jadi urusan nanti PT apa di Airlangga yang bisa dikerjasamakan dengan koperasinya Gus Lutfi, itu bicara nanti. Ikuti terus itu. Nah, ojo lupa iki hostnya iki ya eling-elingen ya. Mengingat host itu berarti mengingat keberkahan ke depan. Nah, sekarang fenomena pesantren yang semacam ini apa ada teori ekonominya atau Prof? Ya. Terima kasih Pak ada itu. Yeah. Kalau dari sisi teori memang social entrepreneurship ini mulai berkembang dalam 20 tahun terakhir ya. Dan digaungi oleh Profesor Porter ketika tahun 2011 menulis tentang creating share value. Bagaimana menciptakan nilai dengan bekerjasama dengan masyarakat. Tapi yang disampaikan oleh Profesor Porter itu lebih banyak pada perusahaan-perusahaan yang profit. Sehingga kalau misalnya perusahaan yang profit ini membantu masyarakat, harapannya nanti masyarakat juga akan semakin mengkonsumsi barang yang diproduksi oleh perusahaan. Tapi ujung-ujungnya balik lagi sharing profit sebenarnya. Kalau yang disampaikan oleh Profesor Porter terkait sama social entrepreneurship ini relatif berbeda dengan yang konsep yang beliau sampaikan, karena yang diciptakan adalah social value-nya gitu. Sehingga konsep social entrepreneurship ini dalam 20 tahun terakhir awalnya berkembang di area India ketika
Profesor Prahalat menulis buku The Bottom of Pyramid. Terus ternyata di India ini banyak inisiatif LSM NGO yang mengusahakan bagaimana membuat ekonomi bergerak. Salah satunya yang cukup berhasil adalah Grameen Bank, itu yang social entrepreneurship. Walaupun mereka akhirnya ujung-ujungnya juga ke profit, tapi awalnya memang social entrepreneurship. Terus di Indonesia sendiri, kalau saya lihat dua organisasi kemasyarakatan yang besar di sisi Muslim ya, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, itu juga salah satu bentuk dari social entrepreneurship tadi. Dan tentunya kiprah dua organisasi ini beserta anak cucunya itu sangat signifikan dalam menggerakkan ekonomi umat. Dalam mungkin ketika khutbah mungkin 3 minggu yang lalu saya sampaikan kalau misalnya Muslim ini yang ada di Indonesia 87,2% menurut CIA itu spending 10.000 aja sehari, itu omsetnya dalam setahun sudah 860 triliun. 10.000. Nah, bandingkan kalau misalnya ini 100.000. 100.000. Berapa triliun? Kalau kita lihat middle income class-nya Indonesia ini menurut World Bank itu 52 juta, dan dari 52 juta bisa dikatakan 80% itu Muslim. Kalau mereka tentunya nggak akan spending 10.000 ya, pasti spendingnya jauh lebih besar dari itu. Itulah potensi ekonomi umat yang tentunya bisa dimanfaatkan oleh social entrepreneurship, yang salah satu atau salah dua tokohnya itu ada di sini yang kita bisa kulik-kulik, Prof. Jojo, dan potensinya memang luar biasa. Ya, luar biasa ya. Para pendengar semuanya tetap ingat loh ya, jangan lupa follow and subscribe, like and share ya. Nah, apa itu? Sosial media kami di @pascauner. Ojo lali rek iku penting menjamin keberlanjutan acara kita ya. Dan dengar toh tadi kalau biasanya urusan-urusan India yang dibayangkan pasti film-film Ramayana Mahabharata. Tapi ini enggak. Kalau profesor yang ngomong, langsung Prof BM ini langsung bicara bahwa teori-teori tentang socio entrepreneurship ini ternyata juga ada dari India, kemudian berkembang di Bangladesh juga kan ini, di Bangladesh, Grameen Bank tadi itu, dan saya yakin pola-pola kalau tadi ini umat Islam kalau mau sungguh-sungguh terlibat urusan-urusan ekonomi ini, hasilnya tadi 800 berapa itu triliun itu? 860 triliun. 860 triliun itu tuh kono dawet banjir Jawa Timur ya. Untuk itu apa? Kita tidak mungkin tidak bisa berdaya umat ini kalau diorganisir, begitu Prof ya. Betul. Nah, cara mengorganisir orang kampus terlibatnya di mana ini? Ya, tentunya dengan apa ya? Kalau kita kan menghasilkan konsep ya yang bisa diterapkan. Kalau bahasanya Pak Indra ini policy brief. Yang bisa dilakukan oleh para policy maker, ini loh kebijakan yang bisa dilakukan. Karena mengangkat 87,2% ini tentunya akan mengangkat keseluruhan, karena memang proporsinya cukup mayoritas ya. Dan mayoritas ini yang sekarang sedang diversitas dari kelas ekonominya yang cukup luar biasa berbeda gitu. Kalau itu bisa diberdayakan, saya rasa dengan skema-skema social entrepreneurship itu akan jauh lebih bagus. Ya, dan ternyata Sidogiri, Pondok Pesantren Sidogiri ini mengambil peran besar yang sekarang ini sedang menggeliat. Jadi kalau memang pesantren berdaya, umat sejahtera, rakyat sejahtera. Kalau Bu Gubernur kan gitu motonya tadi ya. Tagline-nya Bu Gubernur Jawa Timur itu pesantren berdaya, rakyat sejahtera. Dan sejarahnya gimana ini Gus Lutfi? Kok bisa kemudian pesantren Sidogiri menurut pandangan akademik bermetamorfosis dari kekuatan spiritual keagamaan pendidikan menjadi mesin ekonomi? Itu bisa dibagi bersama-sama lah. Saya yakin teman-teman di Malaysia ini juga akan mengamati di mana awalnya Sidogiri sampai ada produk-produk air minumnya dan produk yang lain dan ada basmalah, bisa di-share itu di kami semua. Monggo. Oke, terima kasih. Alhamdulillah sore hari ini kami dapat bergabung di majelis para pakar ya. Alhamdulillah kami sedikit sharing. Sebenarnya berbicara Sidogiri
tentu kita bisa berbicara tentang umumnya pondok pesantren yang ada di Indonesia. Subhanallah, cikal bakal Pesantren Sidogiri itu didirikan tahun 1961 61 Kiai Ahmad Sa'dullah Nawawi. Kami melihat dalam perspektif sebagai peneliti juga dan pemerhati pondok pesantren, umumnya pondok pesantren itu di Indonesia khususnya di Jawa Timur itu masih erat kaitannya antara kekayaan pondok pesantren dengan kekayaan keluarga ya. Sehingga ketika ekonomi pengasuh lagi baik, maka pembangunan di pesantrennya itu baik. Ketika lagi turun juga demikian. Namun di Sidogiri cukup aneh, di tahun itu sudah ada pemilahan aset antara harta pesantren dan harta pengasuh. Dan tahun 61 itu. Tahun 61 itu. Ya, jadi cikal bakalnya itu para ibu nyai membantu maisyah keluarga berjualan. Kemudian oleh Kiai Ahmad Sa'dullah sebagai inisiator pendiri koperasi itu luar biasa. Dilembagakan. Bagaimana kalau dagangannya itu yang jual santri. Nah, nanti bersyirkah, bermitra dengan pesantren, hasilnya nanti dibagi seperti itu. Alhamdulillah dari cikal bakal itu tahun 61, 96 kita berbadan hukum koperasi. Di situ kita mulai membuka keanggotaan bahwa modal koperasi itu dari santri seperti jargon koperasi. Dari santri oleh santri dan untuk santri. Untuk santri. Tahun 96, awal tahun 2000 kami diizinkan ekspansi, membuka gerai toko di luar komplek Pondok Pesantren Sidogiri, dan tahun 2015-an Pesantren Sidogiri membuat inisiatif membuat 4 PT agar laju perekonomiannya lebih cepat. Nah, PT yang pertama itu bergerak di bidang manufaktur air minum santri. PT Sidogiri Mandiri Utama. Kemudian yang kedua bergerak di retail, PT Sidogiri Mitra Utama. Kemudian yang ketiga PT Sidogiri Pandu Utama bergerak di pemberdayaan, pengembangan skill dan capacity building dari santri. Jadi istilah Kopassus kami tangkap itu kawah candra di mukanya. Dan yang baru ini adalah PT Sidogiri Fintech Utama yang bergerak di bidang digital services. Jadi dengan terbentuknya 4 PT itu mulai didesain ekosistem ekonomi pesantren terbentuk seperti itu. Dahsyat sekali, tepuk tangan ini yang di ruangan ini, tepuk tangan semua ini ya. Berarti coba ini dari santri untuk santri untuk santri, dan kita tahu sekarang bahwa kiai yang futuristik berpikir masa depan itu tadi mampu mendirikan koperasi akhirnya tahun 1961 ya. Akhirnya sekarang berkembang ada 4 PT yang manufacture ada produk ini, iklan ini sampean enggak ngrungokno rek, engko nek radio yang hari ini bergabung dapat iklan loh ya, dapat iklan insyaallah ngono ya. Gitu ya. Berkembang ke depan sampai urusan retail. Ya, pengembangan skill berarti nanti itu juga akan ada training di situ kan gitu ya. Kemudian fintech coba urusan digitalisasi pembayaran jejaring apa termasuk seluruh toko, kemudian yang kemarin ada basmalah itu semua digital ya. Iya, betul Pak. Jadi itu awal tahun 2016. Kebetulan alhamdulillah kami inisiatornya bahwa semua toko basmalah itu untuk pembayarannya disentral di pusat. Di pusat. Sentral pembayaran. Dan sentral pembayaran itu ya ibarat berjamaah, Prof. Jadi berjamaah. kita itu mengungguli dari kalau satu jamaah dapat 27. Jadi alhamdulillah dari sejak di sentral itu mitra-mitra perbankan melihat bahwa perputaran kami ternyata ya cukup besar juga. Alhamdulillah ini kita dengar semuanya ya Kak. Untuk itu hadis Nabi, ajaran Islam itu tatkala kita nek sholat dewe-dewe dapatnya 1 kan gitu Prof. Kalau berjamaah dapatnya berlipat, itu harus dibaca secara ekonomi juga ternyata kan. Dibaca ekonomi akhirnya Sidogiri membangun korporasi-korporasi berjejaring, kemudian basmalah itu menjadi satu jaringan
ACT piro rek engko, karena beliau ini juga ternyata peneliti. Saya dengar tak catet iki, Won. Beliau peneliti, Observer. pengamat, observer, koyok Nabi Ibrahim itu observer. Jadi beliau mengamalkan ajaran Nabiullah Ibrahim, observer, pingin tahu. Untuk itu, kalau sudah begini ini memang kita akan terima sebagai mahasiswa sekolah pasca sarjana. Ini wawancara langsung, tidak kentara. Ini langsung karena Pro Badri ini akan jadi promotornya. Jadi beliau insya Allah akan daftar menjadi mahasiswa program doktor pengembangan sumber daya manusia, tapi nanti urusan-urusan manajerial keekonomian umat ini tentunya. Nah, saya yakin Muhammadiyah sebagai organisasi yang selama ini nih, nyawang pondok pesantren ini kan sebenarnya mosok iya sih pondok pesantren punya kreativitas ekonomi kan gitu. Tapi orang kalau melihat Muhammadiyah semua orang tahu pendidikan, bangunan-bangunannya, gedung-gedungnya kan gitu toh. Itu senantiasa berbeda lah. Untuk itu apa yang dikembangkan di PW Muhammadiyah saya yakin ini kalau panggilan biasa ini masih Indra loh ini sebenarnya ya. Gus, ya, sesama Gus duduk sama. Inilah teman-teman dalam ilmu lingkungan saya, spesies yang sama akan hidup di habitat yang sama. Nah, saya yang kampus ini jejer ya. Nah, beliau sesama Gus, ini Gus Indra. Alhamdulillah, dan saya yakin beliau juga mengelola ekonomi keumatan. Monggo Gus, gimana ekonomi keumatan selama ini di Muhammadiyah dan kira-kira melihat perkembangan pesantren yang sekarang juga melihat secara ekonomi? Nah, tentu bisa disinergiskan. Ya, Pak Tot, berarti pertama saya yakin ketika Mas Parto manggil saya Gus, itu karena dianggap dari Muhammadiyah, sehingga dipikir organisasi modern itu masih tetap Islam. Ya, menarik ini ya. Jadi walaupun modern dianggap tetap Muslim. Ya, Gus. Karena beliau tadi mungkin agak ragu karena saya nggak pakai kopiah. Iya. Sama. Ini saya dicopot agak gitu. Jadi pertama itu. Kedua, saya ingin menyampaikan tentang masalah pengembangan ekonomi di Muhammadiyah. Sebelum ke sana, sebenarnya kita bicara tentang sharing value yang disampaikan Pak Berti tadi, itu yang sudah saya yakin dilakukan oleh banyak organisasi Islam di Muhammadiyah, kemudian saya yakin di pesantren melakukan hal yang sama ya tentang sharing value. Yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai berdiri Muhammadiyah 1912 atau 1330 Hijriah 82 Hijjah itu sampai sekarang itu kan isu tentang teologi al-ma'un. Bagaimana berkali-kali ngaji Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu sampai kemudian santrinya nanya, masa enggak ada surat yang lain? Sampai kemudian bicara, apakah kamu sudah amalkan? Apakah tetangga sebelahmu yang tidak dapat makan sudah dijamin makannya? Apakah kemudian orang-orang yang sakit sudah terbantu? Nah, itu yang kemudian menjadi dasar. Namanya kalau 2011 Potter menyampaikan itu sebagai sharing value, sebagai bagian dari COVID, mungkin Muhammadiyah 100 tahun sebelumnya, kan 1912 atau sekolah pertama berdiri 1918, itu sudah bicara dan sudah mengeksekusi namanya sharing value. 1918 ada sekolah, kemudian 1923 rumah sakit pertama. TK pertama itu 1919. Fabel School namanya. Fabel Kindergarten Aisyah. Jadi juga sudah satu. Nah, itu sebenarnya yang kita harus bicara tentang ekonomi itu tidak hanya sebatas aktivitas ekonomi, tapi segala kegiatan yang kemudian menumbuhkan penciptaan kerja, kesejahteraan dan sebagainya. Itu sebenarnya bagian dari ekonomi. Nah, ini yang saya sampaikan ini kepada pemerintah bahwa ketika kita bicara misalnya tentang penciptaan kerja sekarang, seolah-olah itu pekerjaannya PT, pekerjaannya CV, pekerjaannya PMA, PMDN. Padahal yang dilakukan organisasi-organisasi pesantren itu adalah kegiatan penciptaan kerja. Satu pesantren berdiri, berapa ustadz itu di sana, berapa warung hidup di sana, berapa santri yang tinggal di sana, itu kegiatan ekonominya bergerak. Jadi saya mau bicara pada sisi filosofi dulu bahwa sebenarnya jangan kita memanai kegiatan ekonomi itu kalau punya perusahaan, kalau tidak sebatas itu sebenarnya. Tapi itu banyak aktivitas itu. Di Muhammadiyah misalnya, sekarang itu ada 21.000 TK abad se-Indonesia. Ada 6.000 sekolah SD, SMP, SMA. Pesantrennya maaf Gus, pesantrennya kurang dari 200. Masih kurang dari 200 kalau pesantren.
Tapi kalau SMA SD SMP dianggap sebagai pesantren juga itu sebenarnya. Iya. Karena beberapa itu sebutannya boarding school di kami sehingga tidak disebut pesantren. Ada 457, 464 sekarang itu klinik dan rumah sakit. Kami pernah hitung itu 130.000 orang bekerja secara langsung. Secara langsung di Muhammadiyah. Iya. Nah, jadi itu di atas grup-grup konglomerat. Betul. Jarum saja saya dapat datanya 125.000. Ya. CT Corps itu 100.000. Jadi inilah aktivitas saya yang kita harus concern adalah bagaimana itu yang kalau saya balik ke social planner itu adalah saya yakin kalau Gus Habib ini Gus Lutfi nyampaikannya bikin basmalah sebanyak-banyaknya. Gus Lutfi itu kita makan cuma 3 kali. Gus Lutfi itu banyak puasanya. Jadi kan pengembangan toko dan sebagainya itu pasti isunya adalah bagaimana orang bisa bekerja di sana. Saya yakin UGD Sidogiri dikembangkan juga bagaimana santri-santri dapat kerja di sana, hidup di sana. Nah, itu yang menjadi isu. Nah, itu sebenarnya harus kita jadikan concern. Namanya social planner itu bukan pada kita hanya bicara nilai aset, tapi sebenarnya impact. Dari dampaknya ini ya. Nah, kalau kemudian Muhammadiyah apa yang kami juga punya beberapa kegiatan yang sifatnya ekonomi. Ada bank, ada perbankan, keuangan mikro. Kami punya BPR se-Indonesia yang bedanya mungkin yang di Muhammadiyah. Ini semuanya satu badan hukum. Jadi Muhammadiyah mungkin tidak seluas ya misalnya kalau satu pesantren bergerak. Karena Muhammadiyah ini pergerakannya harus tertata dari sisi organisasi. Karena semuanya di guidance dari pusat walaupun mereka tumbuh dari bawah. Jadi berjamaah tadi. Dari misalnya swalayan ya, kalau ada di Sidogiri ada basmalah. Saya sudah pernah ke sana juga ke Sidogiri beberapa kali. Yang paling menarik adalah nasi mandinya di sana. Untuk itu kita sediakan beliau puasa ini kita sediakan. Sehari itu katanya yang paling sip. Itu kita coba sana nanti. Nanti suatu saat kayaknya ini podcastnya harus dibawanya di sana. Oh iya, siap. Tim nanti. Jadi Surya kalau di sana ada namanya basmalah, kami namanya Suryaman dan ada beberapa namanya toko Surya ya. Iya. Nah, di Jawa Timur yang paling besar network Suryaman itu ada di wilayah Ponorogo dan Madiun sekitarnya. Nah, kalau kami melihat dari sisi umat Islam, mungkin kami yang terbesar saat ini. Tapi kalau kami melihat nilai, tadi Pak Badi nyampaikan belanja setahun 850 triliun. Di Jawa Timur ini saja konsumsi makanan non makanan itu 40 triliun per bulan. Iya. Hampir 500 triliun. Kami di sana sudah termasuk yang terbesar, tapi kami baru punya market share itu kira-kira hanya 1,3%. Jadi kadang umat Islam kita harus tidak perlu atau jangan dulu puas lah dengan peran yang diambil ketika kemudian kita membenchmark dengan pasar yang ada. Nah, ini yang mungkin tantangan kita bahwa apa yang kita lakukan besar. Itu ternyata kita masih melayani sebagian kecil dari kebutuhan masyarakat Muslim ini. Ya, kesadaran berekonomi kita, jadi mungkin dari kita untuk kita, misalnya gitu, beli dan bela kita, kalau bahasa di kulonan gitu ya. Jadi Muhammadiyah sendiri ternyata kan sudah bergerak luar biasa. Ingat ya, para sahabat, para pendengar semuanya, ini loh beda nih, kiai yang futuristik memikirkan umat dengan kita saya ini. Ngaji bolak-balik diwoco, bolak-balik diungkapkan, tapi tidak pernah merubah perilaku. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, bendino ya dirungokno iku, ya dirungokno. Tapi kalau yang ngaji Yai Ahmad Dahlan itu langsung punya impact. Nah, punya dampak bahwa ini urusan umat, urusan sebelah, apa sudah tetangga kanan kirimu kan gitu. Sama dengan orang kejatuhan apel, bolak-balik kejatuhan apel itu bendol tok sirai ya. Tapi kalau Einstein kejatuhan apel, kemudian muncullah hukum gratifikasi apa? Hukum ya. Bedanya orang hukum sama ini masalah MIPA itu masalah gratifikasi dan soalnya ana kasusnya ngono-ngono ya. Gravitasi yo nang gratifikasi ngono ya. Sama-sama jatuh itu sebenarnya. Sama-sama jatuh itu. Sama-sama orang pokoknya kena jatuh. Jadi itu guliran gini kalau di Muhammadiyah
kenapa kok masih di Ponorogo, di Madiun, belum ekspansi ke timur? Apa memang dibagi wilayah timur biar basmalah gitu? Nah, ya. Itu mungkin itu memang sudah secara garisnya harus dibagi seperti itu ya. Tapi menurut saya gini, Muhammadiyah itu walaupun tersentral, ini kan kegiatannya berangkat dari bawah. Masing-masing wilayah punya keunggulan yang mereka menjadi misalnya contoh di Pantura, di Lamongan, Utara dan sekitarnya itu amal usaha pendidikan dan kesehatan itu cukup menonjol. Daerah kalau Malang itu Pandalungan ya. Pandalungan itu pendidikan sampai ke Jember. Pendidikan cukup kuat. Kita di sana ya. Ini yang sebenarnya ruang-ruang yang sebenarnya tergantung inisiatif daerah masing-masing ya. Kalau kita bicara juga sama lah mungkin kayak di apakah kemudian yang terjadi di pesantren itu kenapa hanya di Pasuruan, kenapa nggak terjadi di pusat-pusatnya pesantren di Jombang atau Kediri ya, itu kan jadi itu jadi sisi lain yang luar biasa. Kenapa juga basmalah ekspansinya justru ke Madura misalnya. Jadi nanti kita akan kaji bersama, tapi ini menariknya adalah ini sudah bicarakan bersama. Jadi jangan ke sana ya, sampai ke sana. Tapi saya yakin nanti jangan ke barat juga, jangan terlalu ke timur, langsung masuk ke UNER. Ini yang penting. Kita wadahi di sini. Itu perlu kita wujudkan. Kita wujudkan karena ada gedung tinggi itu juga memberikan akses dan fasilitasi sebenarnya. Nah, yang menarik Prof. Badri dari dua Gus ini, Gus Indra, Gus Lutfi ini sebenarnya social entrepreneurship tadi itu menunjukkan ada akumulasi kapital. Kan ada akumulasi kapital. Nah, bagaimana akumulasi kapital itu sebenarnya bisa terdistribusi dan bisa dialirkan ke umat itu. Nah, manajemennya bagaimana ini biar percaya. Harus ada trust ini. Percaya pada basmalah, percaya dengan Surya Mart tadi itu misalnya. Saya yakin membangun trust begini gimana skema metodologisnya menurut pandangan akademik gitu. Membangun social capital berubah menjadi satu distribusi kekayaan bagi umat. Saya rasa tadi yang disampaikan oleh Gus Lutfi maupun Gus Indra terkait dengan bahwa potensi ekonominya ini memang besar dan saat ini penguasaannya masih kecil. Gitu. Nah ini yang juga patut dijadikan pemikiran bagi kita bersama khususnya penggerak social entrepreneurship. Kenapa masyarakat kita masih suka dengan yang konvensional tanda kutip ya. Mungkin ini juga bagian dari refleksi dari sisi misalnya dari support kualitas layanan, terus reliability dari layanan yang ditawarkan itu juga sangat mengedepan. Karena saya membayangkan kalau tiap hari orang berbelanja pada X-Mart gitu misalnya, dan rata-rata 100-200 ribu dalam sebulan ya kurang lebih sekitar 6 juta di sana. Sedangkan share of wallet ke basmalah atau mungkin ke yang lain itu mungkin hanya berapa persen dari situ. Nah itu kita yang bagaimana cara merubahnya. Tadi saya rasa dengan melakukan diversifikasi ke fintech ya, membuat uang ditaruh di situ terus habis itu dibelanjakan nanti dapat poin dan seterusnya, itu juga salah satu upaya yang cukup menarik agar yang awalnya itu hanya seldom buyer menjadi frequent buyer gitu. Kalau sudah frequent buyer jadi daily buyer gitu. Nah itu akan jauh lebih bagus gitu. Sehingga potensi yang tadi disampaikan sudah cukup besar. Tadi Gus Indra menyampaikan 2,berapa%, terus Gus Lutfi juga mengatakan kurang lebih segituan. Ini akan membesar dengan cepat. Nah, karena sekarang kalau kajian-kajiannya, ternyata di Sidogiri ini di Basmalah sistemnya pakai pembayaran fintech. Akumulasi keuangannya gimana hariannya itu? Ya, alhamdulillah kami itu launching fintech itu di 2017, Prof. Waktu itu kami melihat pasar santri itu masih sekitar ada 4.000-an. 4.000. Sekarang sudah 9.000 santri putra. Kami melihat segmentasi pasar kalau
rata-rata kirimannya 500.000 ya, sekitar 2 miliar per bulan waktu itu. Kemudian, jadi ngitungnya dari kiriman santri saja itu bisa terketahui ya belanjanya. Waktu itu memang Basmalah belum tersentral, baru mensentral. Melihat akumulasi kapital, subhanallah, yang awalnya sendiri-sendiri itu kami tidak dilihat oleh perbankan, tapi ketika tersentral sudah pada datang ya ke kami. Kemudian kami berinisiatif untuk mencari buffer likuiditas. Kemudian fintech itu kami gulirkan. Waktu itu inisiasi itu diperoleh dari Buka Dompet sebenarnya. Ya, Buka Dompet itu launching walaupun masih izinnya belum. Kemudian saya desain sedikit, saya punya kafaah di situ. Kemudian alhamdulillah bisa rilis. Kami lebih dulu sebenarnya dari OVO dan dari Dana. Ya. Oh gitu ceritanya itu. Ceritanya. Ya. Tadi juga menarik dari Gus Indra. Secara kultur memang Muhammadiyah dengan NU berbeda. Kalau Muhammadiyah memang semuanya tersentral. Kalau NU ibarat raja-raja kecil gitu. Otonomi. Bahkan ada guyonan. Andai ada kekuatan besar ingin menghancurkan Muhammadiyah, cukup di atas. Di bawah hancur. Tapi kalau NU di atas hancur, di bawah hidup masih Gus. Gitu ya. Ini saling goda loh ya, tapi ini saling goda. Tapi alhamdulillah dari awal kita satu sanad sebenarnya, Prof. Jadi kayak Ahmad Dahlan dengan Mbah Hasyim Asy'ari itu gurunya sama ya. Kita ambil peran yang berbeda. Kalau yang Mbah Hasyim itu ngopeni jadi orang-orang desa waktu itu untuk ngaji Muhammadiyah, mulai belajar, mulai pakai celana, pakai dasi, Gus. Jadi penetrasi di kota. Yang menarik sebenarnya tadi saya juga terperangah dari Prof Badri ketika dana umat itu kita sinergikan, kita kumpulkan 10.000 saja bisa terkumpul 860 triliun. Sebenarnya ide itu kalau implementasi di kultur kami sangat mudah sekali, Prof. Insya Allah ya. Kenapa di desa itu terbiasa kayak seperti atau kifayaan istilahnya, kifayaan. Jadi tidak terasa 10.000 bisa jadi 800-an triliun ya. Andai itu kita alihkan menjadi katakanlah dana abadi rakyat Indonesia. Atau kalau mau agak Arab ya wakaf lah. Wakafnya. Kemudian wakaf itu kita alihkan kepada kekuatan ekonomi, jadi kepemilikan ekonomi, penguasaan ekonomi di negara ini bisa dari BUMN, Badan Usaha Milik Negara, bisa dari Badan Usaha Milik Rakyat Indonesia. Tentu beban negara untuk mensejahterakan masyarakat itu akan lebih berkurang ketika dari rakyat sendiri punya inisiasi ke sana. Dan ini bisa juga menjadi mediasi komunikasi antara Muhammadiyah dan NU, ada titik temu atau kalimatun sawa. Kalimatun sawa. Jadi titik temu yang bisa kita garap untuk kita bersinergi. Kenapa? Karena sekali lagi al-maslahatul muta'addiyah itu khairun min maslah al-munqati'ah. Jadi kemaslahatan yang terus-menerus itu lebih baik daripada yang kemaslahatan selesai. Tadi juga Ibu Gubernur menyampaikan bahwa ayo pondok pesantren jangan hanya proposal saja. Tapi juga produk. Jadi beliau punya inisiatif arah kebijakannya itu melibatkan pesantren sebagai subjek pembangunan, bukan objek pembangunan saja. Ya, luar biasa ini mitra Airlangga Forum yang menarik bagaimana sapaan dari Gus Lutfi kepada Gus Indra untuk berkolaborasi. Ini bahasa politik Jakarta rekonsiliasi rekonsiliasi. Untuk mikir politik tuh ekonomi ini perlu ditandani. Yang satu sudah mau bagi loh ini. Satunya aku tak nyisir pedesaan. Untuk itu ekspansinya kan Meduro, kampung-kampung di sana, Basmalah ke sana. Kemudian wilayah barat itu kan dekati Jakarta toh ini. Nah, wilayah baratan Gus Indra. Bagaimana kemudian ekonomi ini digerakkan dan saya yakin berapa akumulasi uang umat yang bisa dikoordinir oleh beliau-beliau berdua itu
kemudian diberi justifikasi teoretik dan manajemen oleh Prof. Badri sekaligus akademisi ekonomi kita di Universitas Airlangga. Tapi sebelum dijawab oleh Gus Indra, ikuti dulu komersial break berikut ini dan kita sapa semua radio yang bergabung dalam jejaring kita. Ayo Mas Billy. Baik, ini sebelumnya saya juga tadi takjub ya dengan ini bisa dikatakan dua tokoh dari NU dan MU. Kalau Muhammadiyah MU biasanya bacanya gitu ya. Baik. Saya dulu juga sempat sekolah di Muhammadiyah soalnya ya. Jadi tahu ini untuk singkatannya begitu. Baik, ini untuk sahabat yang ada di Jawa Timur dan juga di wilayah lain yang saat ini sedang mendengarkan Airlangga Forum. Sebelumnya kita akan jeda terlebih dahulu untuk beberapa pesan, tetapi juga akan saya sapa terlebih dahulu untuk beberapa radio yang sudah bergabung. Ini ada Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Kanjuruhan Malang, Suara Kota Probolinggo, Wika Mojokerto, Suara Jombang, Suara Sampang, Suara Ngawi, Suara Madiun, Suara Pacitan, Lalita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Malopati Bojonegoro, Mardika Bondowoso, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan Remaja Klasik Radio Malang. Untuk program Airlangga Forum akan kita lanjutkan setelah jeda yang satu ini. Penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 2/3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon, dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Setiawan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo merupakan kabupaten yang luasnya paling kecil di antara kabupaten seluruh Jawa Timur. Sidoarjo jumlah penduduknya juga cukup padat. Sidoarjo memiliki banyak kawasan perumahan. Berikutnya bahwa Sidoarjo merupakan daerah delta di mana memiliki banyak saluran dan dengan elevasi yang relatif rendah, sehingga rawan terjadinya banjir. Pada musim penghujan ini, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan saluran atau sungai atau afur, ikut menjaga kebersihan saluran yang ada. Dengan ikut menjaga berarti masyarakat ikut peduli terhadap pencegahan terjadinya banjir di Kabupaten Sidoarjo. Masalah banjir tidak bisa hanya dibebankan pemerintah. Dukungan masyarakat sangat signifikan mencegah terjadinya banjir di Kabupaten Sidoarjo. Semoga dengan kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat ini betul-betul Sidoarjo bebas dari banjir. Nang tambak sumur tuku anjir, lewat pasar Gedangan. Dulur-dulur nek pengen Sidoarjo gak banjir, ayo ojo buang sampah sembarangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu anak muda yang pengen nyoba narkoba untuk pertama kali, pikir-pikir dulu deh. Pakai narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu, merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokek, sementara pengedarnya tambah kaya. Dan narkoba gak bikin kamu lebih gaul. Kamu oke kok tanpa narkoba. Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%.
Ingat ya, kamu oke tanpa narkoba. Dipersembahkan oleh BNN Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Pandemi belum selesai, wabah masih ada. Tetap patuhi protokol kesehatan, lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru. Tetap jaga jarak, selalu pakai masker dimanapun dan kapanpun saat beraktivitas. Sering cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Ketemu teman, gak usah salaman, say hello saja. Halo. Jangan lupa bawa hand sanitizer kemanapun. Untuk transaksi pembayaran, pakai e-money atau uang elektronik. Dan setiap habis keluar dari rumah, balik rumah langsung mandi. Ayo jadikan Sidoarjo lebih baik, seperti dikatakan oleh Hudiono, PJ, Bupati Sidoarjo. Masif ini artinya kesadaran masyarakat Sidoarjo itu makin tinggi. Pak Kapolres dan Forkopimda dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan edukasi. Ternyata itu ada pengaruhnya dengan jumlah yang sakit di rumah sakit. Ada penurunan. Kita sudah bisa mendekat ke zona kuning karena yang terkonfirmasi positif makin berkurang. Selalu tertib protokol kesehatan, lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru. Berubah, usir wabah. Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Jadi pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga tetapi juga punya nilai lebih. Untuk sehari-hari pilihlah air mineral Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan tetapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan juga galon. Info lengkap dan pemesanan bisa hubungi Ustadz Muhammad Segar, CV Lantabur Sidoarjo dengan telepon 0821 3404 0289. Sekali lagi di 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri untuk wilayah Sidoarjo ada di Jalan Sawo RT 3 RW 1 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum, pilihlah Santri. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik, sahabat Erlangga Forum masih bersama dengan 3 narasumber dan 1 host yang saat ini sedang ada di Gedung Pasca Sarjana Universitas Erlangga. Saya sebenarnya juga ingin ke sana, tapi karena di sana sekarang sudah ada 1 reporter yang ngepost ya dari Suara Sidoarjo, jadi tidak bisa diganggu gugat ini. Ya, baik. Nanti insya Allah tanggal 22 nanti yang jam 12 sampai jam 1 kan ada penandatanganan Memorandum of Agreement antara Radio Suara Sidoarjo dengan segala jaringannya bersama Sekolah Pasca Sarjana. Kita tanda tangan, nanti kemudian sorenya akan dilanjutkan dengan Erlangga Forum. Kita mendatangkan dari One Team Press, ya, nanti dari One Team Press juga ada. Bahkan Pak Rektor Universitas Erlangga juga akan hadir tanggal 22, itu Hari Ibu. Dalam rangka memperingati Hari Ibu, Erlangga Forum Jumatannya dikai selosoan, karena menghormati itu sabda Rasulullah, ibumu. Nah, kita realisasikan gitu ya. Dan para mitra Erlangga Forum dan sahabat kita semuanya, luar biasa ekonomi bisa bergulir. Dari social entrepreneurship itu adalah akumulasi capital. Kalau umat nyaweran, bahasa orang-orang desa kita ya, mau kemudian bersama-sama 10.000 rupiah saja umat ini kalau bersatu ya, itu bisa terkumpul dana 860 triliun. Ngerti sampean? Triliun iki dudu miliar, dudu sen. Ya, kaiso bayangno ya Mas Billy, penggawean kita lho sampai tuwek iku. Ya, sampai tuwek iku gak ngerti piro sakmono iku duwike ya. Nah,
Ini tapi bagaimana mekanismenya agar umat terpanggil, belanja dari kita untuk kita di toko kita. Nah kalau dari Gus Indra ini, ternyata Gus Indra ini juga petinggi penting di Airlangga Dharma Putra. Nah Dharma Putra Airlangga, sebuah korporasi miliknya Universitas Airlangga, yang tadi sudah bisik-bisiknya sampai tak bocori, para pendengar tak bocori ini. Apa? Beliau akan membangun komitmen setiap pojok-pojok kampus Universitas Airlangga ada gerai-gerai di mana ada basmala, ada Dharma Putra Airlangga bersama-sama ngomong ini ngomong bisnis ngomong bisnis ya. Nah, itu saya yakin agenda-agenda semacam ini akan juga menjadi instrumen untuk capital modal itu. Kira-kira efektivitasnya Gus Indra ya. Modal-modal besar, terus manajemennya itu gimana, orang bisa saling membangun kepercayaan, dan impact-nya bagi pemberdayaan umat. Menurut saya kalau yang kaitannya dengan kepercayaan, saya yakin dua lembaga umat itu, sebagian besar umat muslim di Indonesia, itu punya trust yang tinggi. Nah ini yang seringkali masih belum kita optimalkan sebagai aset. Network itu sebagai aset. Jadi jaringan pesantren yang begitu luas, saya yakin itu jumlahnya puluhan ribu pesantren di Indonesia. Itu juga jaringan yang cukup luas. Struktur Muhammadiyah dari tingkat pusat, cabang, ranting, dan segala amal usaha Muhammadiyah itu juga aset yang selama ini masih ini intangible asset yang belum difungsikan sebagai aset ekonomi. Padahal bayangkan satu perusahaan membuat satu kantor cabang dan sampai ke bawahnya itu biayanya cukup mahal. Mulai dari dia bikin distribusi sampai dia bikin agen sampai dia bikin retail di bawah itu biaya yang mahal. Jadi umat itu sudah punya struktur-struktur itu. Pesantren, sekolah, masjid, dan juga di Muhammadiyah. Tapi bagaimana ini diorganisir kemudian menjadi kekuatan ekonomi itu? Nah, betul. Saya pikir kemudian gini, kalau di NU misalnya ada MWC. Kalau satu MBC bisa mengelola 100 rumah tangga di sekitarnya untuk belanja bersama-sama, misalnya di Basmala, itu nilai yang luar biasa. Sama juga seperti di Muhammadiyah ada cabang dan ranting ya, misalnya ranting di tingkat desa. Kalau dia bisa mengorganisasi 100 rumah tangga atau 50 rumah tangga setiap bulan belanja rutin saja, belanja yang pokok-pokok saja, itu nilainya akan besar. Jadi Mas Parto sudah sampaikan nilai 670 triliun belanja itu akan besar. Tapi ingat, nilai sebesar itu sama dengan nilai kekayaan orang paling kaya satu orang di Indonesia. Di Indonesia, satu orang itu miliknya. Macam banter-banter ya. Iya. Ini yang kemudian harus menjadi concern kita bahwa kita bisa memperkuat struktur ini untuk kepentingan ekonomi. Misalnya begini. Kadang-kadang kita di umat muslim atau di social planner lah ya kalau kita bicara di sini, siapa yang produsen besarnya, siapa konsumen besarnya, tapi siapa yang main di tengah? Ini yang seringkali jadi persoalan. Nah ini yang kalau kemudian ini kita perkuat, produsennya ada, konsumennya ada, maka jalurnya ini yang kita perlancar. Berarti Muhammadiyah jenengan bisa bergerak di wilayah tengah ini, no? Ya. Kami sudah sepakatkan tadi sudah disepakati. Saya akan ikut karena Gus Lutfi nyampaikan biarlah yang deso itu urusannya teman-teman. Iya. Tapi ini pilihan cerdas buat Gus Lutfi. Di Indonesia itu struktur masyarakatnya paling banyak di desa, pasarnya paling besar. Ya kami di Muhammadiyah akan sepakat lah. Tapi duit rada cilik ya, pinter sampean duit rada cilik. Tapi kan tadi Mas Tato bilang Muhammadiyah suruh ke barat, Jakarta dan ya udah kami manut. Itu 80% keuangan kita pegang di situ. Itu kan sudah pembagian yang pas kan. Jadi saya manut apa yang disampaikan Gus Lutfi. Besok kami urus kami tak ngurus kupon, tak duitnya kan gitu. Tapi menariknya begini, Prof. Badri, gini, keduanya ini sebenarnya kan punya komitmen untuk bahwa umat berdaya dengan cara fasilitasi ekonomi yang beliau semua kembangkan itu. Coba nanti di desa itu ya, kulino selamatan itu NU lah selamatan terus ya. Ono zikir, ono istighosah. Coba itu kalau pakai produk sendiri kan ya iya. Sama muktamar Muhammadiyah itu rapat itu ya wakil. Setiap rapat apa sekarang setiap agenda Muhammadiyah pasti pakai produk Muhammadiyah ya. Tidak semuanya masih belum semuanya belum tercukupi ya. Kebutuhan sekolah saja semua Muhammadiyah. Saya yakin sebagian besar juga masih di luar. Karena kan
yang kami masuk bisa atau kita sanggup sediakan tidak ada di kita. Misalnya pabrik tekstil. Iya. Kebutuhan murid sekolah seragam segitu banyak. Ya kami harus bekerja sama dengan pihak lain juga kan. Iya. Saya yakin juga itu yang terjadi juga. Dan saya yakin ini para pendengar semuanya ya yang mengikuti program kita ini, pokoknya jangan lupa lah ya follow and subscribe terus ya, like and share untuk media digital Pasca UNER, ojo lali, itu penting ya. Karena apa kok penting? Karena UNER mampu mewadahi bagaimana yang bergerak di desa, Gus Lutfi, bagaimana Gus Indra bergerak di kota, ketemunya di kampus UNER. Gerainya sama-sama nanti kita bagi juga, kita bagi kan, mana yang di kampus A, kampus B, kampus C, tapi setiap gerai ono sinar mentari, berarti surya, tapi juga kalau minum gak pakai basmalah gak cocok, ya mesti kepakai Bismillahirrahmanirrahim kan gitu. Nah kalau ini bersama-sama, kira-kira kampus ini bisa ngambil peran enggak, Prof? Yang bisa memberikan impact tadi pada umat. Dan ini kan penting, kampus harus turun tangan, jangan menjadi menara gading toh. Kampus juga turun, ini loh ada persoalan umat dan kita melayani mahasiswa. Kira-kira impact ekonominya di mana? Tentu kalau tugas kampus, semuanya pasti terkait dengan tridharma. Yang pertama tentunya membangun capacity building dari para pengelola social entrepreneur, baik yang dari sisi SDM, keuangan, operasional, gitu, atau pemasaran, atau yang bahkan yang lebih strategic level. Itu yang dari sisi pengajar. Yang kedua dari sisi penelitian dengan adanya ini kan sebenarnya teaser ya. Data awal yang sebenarnya bisa kita, kalau saya sebagai observer juga Gus, menarik observer, ya. Oh nanti disertasinya bisa diarahkan ke sini, sinerginya misalnya untuk Muhammadiyah bisa diarahkan ke teori dynamic capability dan seterusnya. Nah itu dari sisi penelitian, selain menghasilkan policy brief buat pimpinan ya, policy maker, juga bisa menghasilkan ilmu yang bermanfaat untuk dipublish di tempat-tempat yang membanggakan jurnal internasional. Dan yang terakhir tentunya Pengmas. Pengabdian. Kemarin itu kebetulan saya sebagai salah satu dewas di masjid Ummul Mukminin, saya membayangkan begini. Berungu sampean, dewas iku Dewan Pengasih Masjid untuk itu bagian khutbah. Santri kape ini jadi Gus Badri. Mulai hari ini aku hari manggil Gus Badri. Kalau sepuh yai berarti. Saya bayangkan begini Bapak. Masjid itu sebagai pusat kegiatan umat ya. Cuman ya karena bahasanya yang hadir itu ya memang sepuh-sepuh, sehingga pengelolaan uang kas, pengelolaan misalnya dana kifayah, dana zakat, infak, sodako itu cenderung ya tradisional, hanya dicatat terus habis itu mau dialokasikan kemana juga enggak. Nah, kampus bisa menyediakan anak-anak untuk KKN ya di sana. Bisa membantu bagaimana proses pembukuannya gitu. Saya rasa itu bisa digalakkan. Jadi kalau misalnya selama ini KKN itu lebih banyak yang tematik, cuma di desa-desa, bisa juga KKN-nya di pondok pesantren. Tematiknya dipindah ke pesantren gitu ya. Atau yang di social entrepreneur yang lain. Karena kalau hari ini kan kita bahas social entrepreneur yang berbasis keagamaan. Ada juga social entrepreneur yang berbasis sosial yang lain ya. Misalnya tema-tema disabilitas itu juga ada social entrepreneur. Tema-tema misalnya lingkungan juga ada. Jadi saya rasa dengan menerjunkan teman-teman mahasiswa S1 khususnya ke social entrepreneur ini, kita juga secara nggak langsung meningkatkan capacity building di masing-masing social entrepreneur kita. Bagaimana memasarkan kegiatan dakwah misalnya yang tadi saya ambil contoh di masjid tadi melalui sosial media gitu. Karena selama ini misalnya nih sudah terbiasa ngundang orang 1.000 untuk tabligh akbar gitu. Nah, karena lagi pandemi kan tidak mungkin. Nah, tentunya butuh support dari mahasiswa yang biasa paham IT, semacam itu, sehingga ceramahnya justru jauh lebih berdampak karena yang menonton di YouTube dan sosial media yang lain itu akan lebih banyak. Nah, itu yang saya rasa peran yang bisa diambil oleh universitas pendidikan tinggi. Luar biasa kita ini ya. Jadi ini kita hadir dengan berbagai macam jejaring dan ini alhamdulillah
Ini sudah ada yang masuk juga yang bertanya. Ini Isyap. Ini Bang Isyap dari Bandung. Jadi ini dari Bandung. Ini bertanya, izin bertanya ke Gus Lutfi dan saya yakin bisa direspon oleh Gus Indra terkait digital fintech. Ya, digital fintech. Bagaimana implementasinya, praktek detailnya Gus yang dilakukan selama ini di pesantren Sidogiri? Apakah merambah ke bisnis kredit? Ojo kredit kan gak apa ngono. Kredit atau pembiayaan misalnya dengan akad murabahah dan seterusnya. Nah, terus lagi Kang Isep ini kumaha atau Kang? Ini pasti dari Sunda ini karena Jawa Barat ya. Satu lagi bagaimana praktek BMT. Nah, ini kalau BMT ini juga Gus Indra ini juga pakarnya kan, Gus Indra ini untuk BMT yang dikelola oleh Pondok Pesantren Sidogiri. Boleh di-share tipnya dan trik-triknya agar dapat diterima masyarakat dan cepat berkembang. Terima kasih Gus. Dan untuk panitia senantiasa jazakumullah. Terima kasih. Ini saya dari Bandung yang sudah berpartisipasi dan bisa direspon oleh Gus Lutfi ini. Terima kasih. Jadi fintech kami itu tidak bergerak di sektor pembiayaan, jadi tidak di pembiayaan, namun kami e-wallet jadinya, jadi dompet digital, di mana para santri itu sama masalah yang dihadapi oleh santri dan pondok pesantren itu kehilangan uang seperti itu. Kemudian yang kedua santri tidak bisa mengelola keuangannya pribadi atau kasarannya boros seperti itu, Bro. Nah, jadi kemudian dari situ ada program pemerintah berupa cashless transaction, kemudian ada program pengurus di Pondok Pesantren Sidogiri, bagaimana santri bisa memanage uangnya, kemudian wali santri bisa memonitor. Nah, kami konsep program itu menjadi e-wallet, namanya e-mal, elektronik mal. Jadi harta elektronik mal tadi dompet elektronik dompet elektronik bergeser menjadi amal yang elektronik, harta elektronik. Jadi yang bisa berbasis kartu. Jadi kalau datanya ada di server, namun pemicu transaksinya itu menggunakan kartu, di mana kartu itu bisa diisi, Prof. Kemudian bisa ditarik, bisa dipindah. Kemudian saat ini juga kami kembangkan kepada billing pondok pesantren. Berarti terjadi proses digitalisasi ya. Seluruh layanannya digital ya. Betul, Prof. Ya. Nah, dari digitalisasi itu uang yang dikumpulkan tadi per gerai kira-kira berapa itu? Alhamdulillah untuk pasar Sidogiri saja karena kami masih close loop itu bisa mencapai 18 miliar. 18 miliar itu. Iya, itu dana murah. Jadi kan dana murah. Orang malah antri yang mau menghutangkan ke kami karena akad top up-nya itu menggunakan seperti itu. Iya. Jadi kami hanya gunakan jejaring santri dan alumni pun masih belum optimal. Tapi orang semua melihat bahwa alumni Sidogiri itu punya militansi. Ya umumnya begitu, sehingga air ini juga bergerak lebih cepat. Banyak pondok pesantren sebenarnya di banyak daerah itu juga produk air ya, air. Tetapi santri telah melampaui dari investasi publik selama ini, akhirnya kok besar ada santri di mana? Di Surabaya Barat wilayah saya itu sudah banyak distributor. Aku jadi ngelamar jadi distributor barang. Yang santri yang masuk kota ini, Prof. Oh iya, santrinya masuk kota loh ini, santrinya masuk kota ya. Jadi masuk kota. Jadi kira-kira kalau ini semakin dijadi sinergis, saya yakin bisa enggak tokonya jejer atau manajemennya saling mengisi gitu. Kalau singgungannya kan tidak lagi desa dan kota dalam arti teritorial, tetapi sekarang ini mungkin mindset bahwa di Surabaya pun, yang di Surya Marta di Surabaya di mana? Ada di Ahmad Yani, tapi kalau yang di sini belum terlalu banyak. Karena begini, retail itu ada skala ekonomi, Mas. Jadi retail itu ada skala ekonomi. Kita sudah pernah coba untuk mengembangkan beberapa, sebar langsung ke banyak kota. Beberapa malah kemudian tutup. Jadi kemudian kita jadi concern. Ya sama seperti Basmala ya. Basmala itu kan banyak sekitar Pasuruan, kemudian ke Tapal Kuda, masuk ke Madura, sehingga distribusinya ini menjadi lebih mudah. Maka kenapa kita ditanya, kenapa di Barat? Karena kemudian itu menjadi concern kita.
ketika memperluas itu bertahap yang kemudian skala ekonominya cukup. Jadi misalnya kalau satu kota itu ada langsung 5 gerai, itu skala ekonomi cukup. Tapi kalau satu kota hanya satu, kemudian menyebar lagi misalnya satu di Surabaya, satu Jember, satu di Malang, itu nunggu waktu. Kosnya, itu ya. Nanti jadinya toko itu layamu tu walayahnya itu. Tidak berbutuh banyak biaya. Biaya itu ya. Gitu. Jadi tapi gini, surya itu kan selalu terbit dari timur. Ya. Jadi sama, jadi nanti ini yang basmalah ini sekarang dari timur maju ke barat loh ini ya. Nah, yang ke barat ini disundul mana nang barat ya. Nah, selama ini kalau dari Muhammadiyah sendiri misalnya orang punya ikatan bahwa saya akan belanja di Surya Mart misalnya, itu sudah disurvei enggak berapa persen orang Muhammadiyah yang belanja di Surya Mart? Saya sebenarnya nggak perlu jawab itu karena saya yakin Dr. Parto itu lebih paham. Orang Muhammadiyah kan sangat rasional, termasuk apalagi dalam keputusan ekonomi. Jadi tidak sepenuhnya itu bisa di-guidance bahwa harus di sini kemudian beli. Jadi akan lihat, makanya kemudian kenapa beberapa kita yang eksis itu karena kemudian secara rasionalitas ekonominya kami masuk. Jadi kalau kemudian ya memang barangnya bagus, kemudian harga juga bersaing, dan saya yakin di basmalah itu orang memilih basmalah juga karena rasionalitas ekonomi. Jadi dibanding toko yang sebelah memang lebih murah, barangnya sama atau lebih bagus. Itu yang menjadi. Jadi ini tidak bisa, bahkan kalau kami sampaikan, surya kami di barat kemudian kan sudah mulai masuk ke Jawa Tengah ya kan. Sragen, Karanganyar, kita sudah mulai masuk ke sana. Itu kan bisa katakan mungkin ya kalau kita lihat populasi kan jadi disampaikan lebih banyak di desa ya, karena lebih banyak di desa, komunitas yang paling banyak ya komunitas teman-teman di pesantren, di teman-teman Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah itu punya toko itu yang di sekitar Madiun, Ponorogo dan sekitarnya. Mungkin bisa dibilang yang Muhammadiyah sendiri, karena populasinya relatif tidak besar dari sisi jumlah, maka 70 sampai 75% itu yang non Muhammadiyah yang beli. Sama seperti kita punya BMT, beberapa BMT kita, seperti di Tulungagung, Kediri dan segala. Saya tanya, kami 90% itu nasabahnya NU, Pak. Jadi, tapi ini bukan berarti loh ya, saingan loh ya. Untuk nyedot pasar. Karena memang UGT Sido Kirinya tidak ada di wilayah itu. Tapi alhamdulillah ini Prof. Dakwahnya saling sinergi. Karena mitranya banyak NU, jadi teman-teman Muhammadiyah juga ikut maulidan jadi. Kalau ingat peresmian Rumah Sakit Muhammadiyah zaman Dr. Sutomo 1924 itu dilakukan bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi. Jadi Maulid Nabi itu waktu jadi bersolawatan. Alhamdulillah. Biasanya waktu itu kan Dr. Sutomo. Jadi waktu pendirian itu dipaskan dengan Maulid Nabi tahun 1924 itu. Saya baru baca cerita. Jadi sejak awal sebenarnya isu-isu itu tidak menjadi hal yang sifatnya khilafiyah dan itu tidak menjadi hal yang utama. Malah sebenarnya yang isu penting sekarang. Saya pernah sampaikan ke Badi. Saya juga pernah sampaikan ke teman-teman di Sidoarjo, karena waktu itu keburu pandemi bulan Maret. Muhammadiyah itu berencana untuk mempertemukan 3 pemain besar retail di Muhammadiyah, di Basmalah, dan satu lagi teman yang di Surabaya. Ini ada penguasa lain, jadi barat itu dipegang Muhammadiyah, kota di Surabaya itu ada teman-teman Hidayatullah dengan jaringan Sakinahnya, kemudian Basmalah di timur ya. Tapi Sakinah dan Basmalah sering ada juga jadi satu. Karena warnanya hampir sama. Warna tokonya hampir sama. Memang dimirip-mirip ya. Biru itu kan. Biru daun. Tapi kalau ini ya biru daun, betul. Harus ngikutin bahasa sana ya. Bahasa Madura biru daun. Kita ingin membicarakan ini untuk sama-sama kita yuk bareng-bareng. Iya, betul. Distribution center, karena sebenarnya retail itu kuncinya di distribution center. Nah, kalau kemudian 3 ini pemain besar itu bersama-sama, maka bargaining posisi kita terhadap prinsipal itu menjadi lebih kuat. Jadi kalau menjadi kita pikirkan, kalau kita konkretkan segitiga ini ya, kalau biasanya kita segitiga itu Allah, Muhammad dan manusia, kita semua hambanya. Sekarang kan ada surya,
ada basmalah, ada sakinah. Nah, ini Hidayatullah ini kalau nanti ikut gabung sini ini mestinya podcastnya ya. Jadi namanya jadi triple Erlangga itu. Nah, iya, dan semua titiknya triple helix Erlangga itu jadi. Aku arep ngomong ngono di DCI jadi tapi titik tengahnya tetap di Erlangga. Jadi Satria Erlangga. Kita di Erlangga di sini. Nah, tapi ada yang menarik begini. Kira-kira dari semua ini, dari basmalah, Pak Surya itu menyedot tenaga kerjanya coba. Berapa orang kemudian bisa terdistribusi dan kemudian terlayani, bahkan peluang kesempatan kerja mulai dari sopir, ya, jadi kernet, jadi penunggu tokonya, itu berpengaruh sebesar mana ini bagi kesejahteraan umat ya, dari basmalah misalnya dan dari Surya. Tenaga kerjanya di mana-mana itu? Seleksinya iki NU ojo no basmalah awakmu ngono. Enggak toh? Enggak. Pengaruh untuk tenaga kerja dan ekonomi keumatannya terasa enggak hari-hari ini? Ya, kalau kita buat kita satu outlet itu antara 5 sampai 12 orang ya. 12. Oh, ya, 5, kan tergantung jam buka masing-masing. Itu kan 5 sampai 12. Nah, kan tinggal kali jumlah. Kemudian kemudian di belakang itu kami punya grosir dan punya distributor. Nah, itu juga dan urusan pergudangan itu juga jumlahnya banyak. Jadi menurut saya kalau di hanya di sana saja itu di atas 600 orang bekerja di sana. Nah, itu berarti 600 keluarga terselamatkan, dia bisa sekolah gitu loh maksudnya. Kalau dia sekolah sumber dayanya bagus, dia akan bisa mengangkat harkat martabat tabiat orang tua dan keluarga gitu ya. Kalau urusan sekolah ojo lali rek kuliah tetap di sekolah Pascasarjana UNER. Maksudnya gitu ya. Di sekolah Pascasarjana UNER yang bisa memfasilitasi, mewadahi, bekerja sama itu. Nah, pengaruh pendidikan sekarang bagaimana sebenarnya manajemen di kalangan entah itu di basmalah, di Surya, kalau dikaitkan dengan teori-teori manajemen di kampus Universitas Erlangga gitu, ada enggak fasilitasi diklat manajemen hal-hal semacam ini, Prof. Badri? Sekolah pasca ada enggak kesempatan ono diklate apa enggak? Programnya apa sih sekolah pasca ini? Gitu. Kalau di sekolah pasca ini kami mulai sejak diberi amanah kita sudah mulai melakukan diversifikasi prosedur. Selain degree program dari 7 program studi yang kita kelola, kita akan membuka 7 program studi baru, Magister Ekonomi Kesehatan, Magister Data Science yang cukup ramai saat ini kebutuhannya, terus Magister Budaya dan Industri Kreatif, Magister Entrepreneurship. Jadi podcast hari ini sebenarnya terkait sama entrepreneurship ini, bahwa entrepreneurship tidak hanya wirausaha yang mencari untung, ada juga wirausaha yang mencari dampak sosial, gitu. Social entrepreneurship, karena performance indikatornya beda dengan yang profit oriented. Terus ada farmasi veteriner, jadi farmasi untuk hewan ternak. Terus ada magister pemberdayaan wanita yang kita kerjasama dengan dinas pemberdayaan wanita dan Kementerian Pemberdayaan Wanita, dan yang terakhir adalah Magister Administrasi Kependudukan yang kerjasama dengan Dirjen Dukcapil, yang nantinya kita akan itu yang degree. Kalau yang non degree kita bagi 3. Yang pertama pasti ada sertifikasi terkait misalnya yang prosedur gawangi, misalnya sertifikasi untuk legal drafting. Ini yang terkait dengan penyusunan hukum-hukum di pemerintahan dan fasilitasi pembangunan. Terus ada konsultansi pasti, dan yang ketiga adalah training-training yang terkait sama akademik dan non akademik. Nah, yang non akademik ini yang lebih banyak yang terkait dengan operasional organisasi ya, baik yang profit maupun non profit, misalnya talent management, change management, gitu, leadership, hal-hal yang seperti itu. Kalau yang akademik itu biasanya ya terkait sama masalah akademik, bagaimana running software N5O, bagaimana mengoptimalkan publikasi ilmiah dan seterusnya, itu sebagai fasilitas buat mahasiswa pasca. Nah, dengan situasi di mana sekarang sekolah pascasarjana ternyata para pendengar sedang membuka baik degree maupun non degree, bahkan termasuk
pelatihan-pelatihan. Jadi saya yakin ke depan bersama Gus Lutfi, Gus Indra akan semakin kuat relasi pelatihan-pelatihan kewirausahaan juga akan dibangun. Nah, kalau rakyat sudah bisa berbuat, bisa bergerak semacam ini, sesungguhnya pemerintah itu kan ringan tuh. Jadi kalau kita sekarang mendaya ungkit ekonomi umat, itu kalau umat ini sudah punya pekerjaan, intinya kan ojo ngerepoti tuh. Jadi sebenarnya kesannya itu kalau pemerintah memfasilitasi regulasi yang mudah, pemberi pengaturan yang mudah, sebenarnya umat ini sudah bisa bergerak melalui 2 Gus ini sebagai prototipe kita, percontohan di mana biarlah umat bergerak, pokoknya ojo diribeti apalagi pemerintah mau memfasilitasi. Nah, kira-kira fasilitasi pemerintah selama ini kepada panjenengan berdua itu gimana? Tapi kalau yang Bu Gubernur Jawa Timur pasti langsung acungannya jempol karena langsung terfasilitasi semua. Wong hari ini loh pembagian kredit loh hari ini tadi. Oh, gitu. Kalau tidak salah berdapat 2, berapa miliar gitu untuk beberapa pesantren untuk menguatkan ekonomi umatnya gitu ya. Nah, kira-kira ini sudah ideal belum? Oke, kalau kami beberapa dekade ini kami melihat memang ada perhatian pemerintah, tapi khususnya di pondok pesantren masih belum banyak yang bisa memanfaatkannya. Kami contoh beberapa periode kemarin BI menggulirkan sebuah program namanya Sarekat Bisnis Pesantren. Oh, ada gitu ya, Sarekat Bisnis Pesantren. Itu juga di backup, bikin DC dan lain sebagainya. Namun juga kembali mungkin pada komitmen di usaha, di bisnis kalangan Nahdiyin barangkali ya. Itu tidak banyak yang ya komitmennya kuat agar bagaimana dengan difasilitasi ini bisa survive dan eksis. Ini fasilitasi modal ya? Modal. Ada lagi terbentuk dari obrolan masing-masing bagaimana bikin koperasi sekunder. Ada terbentuk Puskopi, Pusat Koperasi Pondok Pesantren Indonesia. Ini di backup oleh pemerintah. Ayo kamu mau apa? Namun kembali lagi tidak jalan. Banyak yang juga tidak sesuai kebutuhan administratifnya. Jadi tidak good corporate governance-nya tidak terpenuhi. Sehingga banyak mandek lagi. Nah, sekarang Ibu Gubernur sampai mengeluarkan pergub ya. Ayo, ini ada OPOP, program konsorsium yang orientasinya kembali pada 3 hal itu. Pesantrenpreneur, santripreneur, dan sosiopreneur. Sosiopreneur itu dengan melibatkan alumni dan masyarakat sekitar. Nah, saya sudah sampai. Itu karena komitmen sesuai undangannya. Maksud saya padahal itu tadi, saya sangat khawatir. Nah, inilah bedanya kalau santri sudah jadi pengusaha besar, ya. Kalau santri sudah pengusaha besar itu karena trust dibangun dengan sidik amanah tabligh fatona, bukan oona, kan gitu. Ini fatona dengan kecerdasan itu. Tadi saya juga nyinggung sebenarnya gimana peran pemerintah, langsung beliau nyuarakan ada pergub loh yang tentang OPOP, yaitu one pesantren one product dengan socio entrepreneur, pesantren entrepreneur, santri entrepreneur, dan saya memang jane ya wis krungu rek, cuma nggak nyuarakan karena sungkan kok dikira KKN karena gubernurnya alumni Universitas Airlangga. Pokoknya tetap belok erono rek, belok erono. Karena gubernurnya adalah alumni Universitas Airlangga, sudah sambung, dan Gus Lutfi akan menjadi mahasiswa program doktor di Sekolah Pasca Sarjana UNER ini. Nah, peran pemerintah kalau di kalangan di PW Muhammadiyah dengan sekarang Surya Martnya itu sudah merasakan ya peran pemerintah, atau gini, OPOP ini kok kelihatannya kecenderungannya ke NU saja gitu. Tapi apa di Muhammadiyah tidak ada program-programnya, gimana yang dirasakan? Saya tadi Pak sudah sampaikan di awal apa yang sudah pernah dilakukan Muhammadiyah, dan itu berangkat sejak zaman kolonial kan. Jadi artinya Muhammadiyah itu peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam konteks bisnis. Tapi ketika kemudian itu belum sesuai dengan yang dibutuhkan, maka kita tidak juga harus diam menunggu apa yang diberikan oleh pemerintah. Kalau kami diam, maka tidak akan ada itu 457 klinik sejak 100 tahun lalu sampai sekarang. Jadi kalau kita hitung itu,
tiap 3 bulan itu satu klinik atau rumah sakit baru itu didirikan Muhammadiyah. Iya. Agak dekat ke mic. Ya. Tiap bulan saat itu. Tiap bulan itu kira-kira tiap 3 bulan ada satu klinik baru. Tiap bulan itu ada 5 sekolah baru didirikan Muhammadiyah. Iya. Itu rutin itu kemudian. Apalagi TK 17 sampai 18 TK itu kalau kita hitung per bulan sejak 1911 sampai sekarang. Iya. Jadi artinya dukungan pemerintah diperlukan. Tapi kemudian jangan kita kemudian menggantungkan masa depan masyarakat atau kita sendiri itu selalu kepada pemerintah. Pemerintah punya kesibukannya sendiri, punya masalahnya sendiri yang juga harus diselesaikan. Ketika saat itu pemerintah belum bisa terlibat di dalam konteks-konteks dukungan pemberdayaan, penguatan ekonomi, ya kita terus bergerak dengan segala sumber daya yang dimiliki. Dan ya saya yakin sumber daya yang ada di masyarakat itu jauh lebih besar dibandingkan kapasitas yang dimiliki pemerintah. Sejarah Sidogiri sejak tahun 1961 ya tadi. 61 itu koperasi. Kalau yang pondoknya mulai dengan semua gerakan sendiri yang ada di Kiai, Bunyai jualan, itu kan dilakukan sendiri tanpa sentuhan pemerintah. Ya. Jadi memang, tapi pada saat yang sama, ketika masyarakat posisi sebagian besar masyarakat itu masih membutuhkan dukungan support pemerintah, maka affirmative action itu kan tetap harus dilakukan oleh pemerintah. Dan itu harus kemudian yang betul-betul mengena. Apa jangan-jangan kemudian tadi disampaikan selain mungkin ada persoalan-persoalan di internal di kami gitu ya, di pesantren, jangan-jangan juga ada mismatch. Apa yang ditawarkan pemerintah, apakah sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pesantren dan oleh Muhammadiyah misalnya. Kadang-kadang nggak match seperti itu, bikin retail, tapi kemudian paketnya misalnya satu toko yang sangat kecil. Jadi kalau itu dijalankan, tokonya juga hanya toko kecil yang nggak lengkap, tapi kalau nggak dijalankan kok jadi kalau itu diambil, itu nggak akan jalan. Tapi kalau nggak diambil, ya kayak gitu-gitu aja. Nanti nunggu waktu juga akan mati kan gitu. Jadi ini yang kadang-kadang kita harus kemudian matchkan. Contoh misalnya kami di Muhammadiyah buat beberapa sentra peternakan. Kalau supportnya hanya beberapa, di pengalaman di Muhammadiyah itu kalau diberi 100, jadinya keluarnya 400. Jadi bantuan 100 atau bantuan satu kelas misalnya sekolah, itu akan jadi 2 kelas, 3 kelas. Nah, kapan kami bikin kandang misalnya, kandang itu kan butuhkan dana misalnya 1,2 miliar, bantuan hanya 400, ya kami keluarkan sisanya, dan itu kita bisa swadana dari masyarakat, dari anggota Muhammadiyah, warga Muhammadiyah untuk bergerak bersama. Nah, saya kira model-model ini yang harus kemudian dipahami dan mungkin di situ mungkin peran UNER. Itu UNER lagi, alhamdulillah. Menjadi bridging di situ. Karena kadang-kadang kami juga yang di operasional, yang mengelola kesehatan, pendidikan dan toko dan kegiatan ekonomi, itu sudah sibuk dengan operasional rutin. Yang bisa melihat persoalan, masalah sebenarnya masalah orang kampus tempat itu di sini loh. Nah, itu mungkin teman-teman di kampus yang lebih paham karena ini harusnya begini. Karena kami hari per hari itu sudah disibukkan dengan rutinitas apa yang harus dilakukan. Jadi kadang-kadang pengembangan, kemudian identifikasi masalah itu tidak sedetail teman-teman yang ada di kampus. Dan mungkin ini timnya Perbati, Pato itu diperlukan lah menjadi bridging di antara dua masalah itu. Iya, untuk itu sering-sering ke kampus. Sering-sering karena sering-sering itu artinya daftarnya bareng. Kenapa begitu? Beda fakultas itu. Nanti beda fakultas boleh, tapi yang tetap kan di UNER. Apalagi nanti kalau ada gerai-gerainya di sini tiap hari bisa ngontrol, apalagi ini ada Pak Heri Cahyo Bagustiawan. Ini Gus nama ini sebenarnya Gus Heri ini. Gus Heri ini memberi catatan yang luar biasa hari ini, apresiasi lah gitu ya kepada Erlangga Forum yang mampu menghadirkan 2 tokoh muda. Yang dihadirkan adalah 2 Gus muda. Ini Gus milenial, gak main-main nih, Gus milenial ya. Gus milenial yang berkapital, sekaligus berkapital ini ya, yang sama-sama memiliki sanad keilmuan. Subhanallah, bahasanya bagus sekali. Kalau bahasa begini ini pasti Gus ini. Ahli ngaji ini ya. Sanad keilmuan. Nah, kalau gini kan anta bil bilaghatil arabiyyin. Nah, ini pasti wis iso apa iki ya. Jadi memiliki sanad keilmuan dari Yai Saikhona Khalil Bangkalan,
Gus Lutfi menerjemahkan konsepsi salah satu pilar NU yang dicanangkan Mbah Hashim Asy'ari sebagai Nahdlatul Tujjar. Ini kan Mbah Hashim Nahdlatul Tujjar. Memang untuk mengembangkan aspek perdagangan dan ekonomi. Mbah Hashim mendirikan Nahdlatul Ulama 1926, kemudian sekarang bisa direalisasikan oleh tokoh-tokoh muda, oleh gus-gus muda semacam Gus Lutfi kan gitu. Kemudian Gus Indra Fauzi ini menerjemahkan pikiran Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang tadi sanad keilmuannya sama dengan Kiai Syekhona Khalil gitu ya, menerjemahkan pikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kedua tokoh muslim ini harus lanjut di sekolah pasca sarjana. Nah, ini anu loh ya. Ini follower kita loh yang nulis. Follower kita nulis agar kedua tokoh muda ini lanjut di sekolah pasca sarjana. Insya Allah ini Gus Heri, beliau habis pulang ini langsung tak kongkon kirim kok, fotokopi ijazah, transkrip, KTP ya. Itu untuk proses pendaftaran yang akan difasilitasi oleh unit kemitraan Sekolah Pasca Sarjana UNER. Salam hormat untuk para narasumber dan guru saya Prof. Badri Munir Sukoco. Nah ini tapi padahal nggak dapat pesen loh ini tadi. Ya ini mahasiswa S3 sini dan kita nggak dapat pesen kok untuk promosi ya tadi ya. Tapi hatinya langsung terpanggil untuk promosi sendiri kan gitu. Alhamdulillah. Nah ya Gus Heri, matur nuwun Gus Heri, dan insya Allah keduanya juga akan berkolaborasi di sini, dan saya sapa sekarang Gus Billy. Ya dari Suara Sidoarjo. Ya, Gus Billy dari Suara Sidoarjo karena para Gus ya. Kita dapat barokah Gus Billy ya. Iya, siap ya. Ya, silakan menyapa kolaborator kita. Baik, ini nanti juga masih berlanjut sampai dengan jam 5 ini Cak Parto ya untuk kebersamaan kita ya. Ya. Dan ini akan saya coba sapa terlebih dahulu sekali lagi untuk sahabat-sahabat yang sudah bergabung. Banyak sekali ya. Saya tadi ini sampai terkagum-kagum, ternyata bukan hanya ada di 21 lembaga penyiaran publik lokal dan juga radio swasta lain yang bergabung, ternyata sampai Malaysia suara saya ini ya. Oh iya. Baik, ini untuk yang ada di Indonesia terlebih dahulu saya sapa yang sudah bergabung ya. Ada Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Prajangkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, ada juga Kanjuruhan Malang, Suara Kota Probolinggo, Wika Mojokerto, Suara Jombang, Suara Ngawi, Suara Sampang, Suara Madiun, Suara Pacitan, Ralita Pamekasan, Erasal Nganjuk, Malowapati Bojonegoro, Mahardika Bondowoso, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan Remaja Klasik Radio Malang. Baik, untuk seluruh sahabat Universitas Airlangga ya, atau Airlangga Forum ini saya menyebutnya, ini akan saya berikan beberapa jeda terlebih dahulu, beberapa kesempatan untuk pesan juga. Kita beri kesempatan Gus Heri Cahyono Bagus Setiawan untuk menyampaikan pikiran-pikirannya setelah jeda berikut ini. Baik, siap Cak Parto. Baik, untuk sahabat Airlangga Forum akan saya jeda terlebih dahulu untuk beberapa pesan yang akan hadir. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ingat tanggal 10 ya. Jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya, tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS. Tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal.
Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19, jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja, nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi, gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Sahabat, Bea Cukai Sidoarjo saat ini memberikan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah dalam KAIT IKM. Syarat menerima fasilitas dari KAIT IKM adalah memiliki nomor induk berusaha, memiliki izin usaha, memiliki bukti kepemilikan lokasi usaha, dan pengajuan bisa dilakukan di kantor Bea Cukai terdekat. Sahabat, fasilitas dari KAIT IKM adalah pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN, dan tidak dipungut PPNBM. Manfaat yang didapatkan dari KAIT IKM adalah prosedur ekspor-impor menjadi lebih mudah. Penurunan biaya produksi, meningkatkan modal usaha, dan arus kas menjadi lancar, serta peningkatan daya saing. Info lengkap hubungi 15 00 225. Sekali lagi, 15 00 225. Atau Facebook, Twitter, dan Instagram Bea Cukai RI, dan bisa juga lewat website di www.beacukai.go.id. Informasi ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. 2020 Sidoarjo menggelar pemilihan bupati dan wakil bupati. Sesuai perubahan tahapan, pembentukan PPDP dilakukan sampai 14 Juli. Dilanjutkan dengan pencocokan dan penelitian atau coklit 15 Juli sampai 13 Agustus. Pendaftaran pasangan calon 4 sampai 6 September. Penetapan pasangan calon 23 September. Ojo lali hari Rabu. Tahapan kampanye 26 September sampai 5 Desember. Pemungutan suara dilaksanakan pada 9 Desember. Proses penghitungan dan rekapitulasi suara 9 sampai 20 Desember. Untuk penetapan calon terpilih dilakukan paling lama 5 hari setelah putusan dari Mahkamah Konstitusi. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa mengikuti jadwal dari Mahkamah Konstitusi. Ayo berperan aktif, sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo 2020. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan Pilbub Sidoarjo 2020. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi Kantor Pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon
031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat, listrik sangat bermanfaat untuk kita, juga berbahaya apabila kita lalai. Apa saja yang perlu kita hindari supaya aman menggunakan listrik? Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik. Hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat dengan jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Menghindari penggunaan tusuk konek bertumpuk. Berhati-hati saat menggali tanah supaya tidak mengenai kabel listrik di dalam tanah. Jangan parkir truk di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik setiap 5 tahun sekali. Jauhkan antena TV atau parabola serta papan reklame dari jaringan listrik. Dan terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sidoarjo. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Satu lagi informasi dari dunia kesehatan, tapi kali ini kesehatan mata, sahabat, karena mata adalah jendela dunia. Untuk itu, Anda harus selalu merawat dan menyayangi mata Anda dengan mengkonsultasikan seputar keluhan kesehatan mata Anda kepada Rumah Sakit Mata Fatma, pusat pelayanan mata terpadu yang mengedepankan keunggulan teknologi, keramahan, komunikatif, dan pelayanan yang cepat. Serta menegakkan protokol kesehatan ya, Rumah Sakit Mata Fatma melayani peserta BPJS Kesehatan tetap buka setiap hari dari jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Anda bisa mempercayakan kesehatan mata Anda kepada Rumah Sakit Mata Fatma, dapatkan promo spesial akhir tahun. Operasi katarak Pesmolsification hanya 8 jutaan. Info lebih lanjut hubungi Katarak Center Rumah Sakit Mata Fatma yang ada di Jalan Raya Kalijati nomor 40 Taman Sidoarjo dengan telepon 031 99 78 2000. Sekali lagi di 031 99 78 2000. Extension di 113 atau 127. Ingat mata, ingat Fatma. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat yang saat ini sedang mendengarkan dimanapun Anda berada, baik di Blitar, ini ada 2 lembaga penyiaran publik lokal ya, bersama dengan Persada Kabupaten Blitar dan Mahardika Kota Blitar. Ada juga dari Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Kanjuruhan Malang, Suara Kota Probolinggo, Wika Mojokerto, Suara Jombang, Suara Sampang, Suara Ngawi, Suara Madiun, Suara Pacitan, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Malopati Bojonegoro, Mahardika Bondowoso, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan Remaja Klasik Radio Malang. Serta ada beberapa radio lain ini yang dari Malaysia tadi ya. Saya kurang hafal ini untuk radio-radionya mana saja, tapi ini yang jelas ternyata suara saya didengar sampai luar negeri juga ya. Baik. Sampai di University Utara Malaysia, itu juga basis pemikiran sejak eranya Pak Mahathir Muhammad ya, yang kemarin bukunya kita bedah sama-sama, penulisnya itu dari University Utara Malaysia. Ada Prof. Hatijah, itu biasa itu dari Universitas Malaysia yang di Kuala Terengganu. Ada kemudian Islamic International University di Malaysia, dan ada Universitas Sultan Zainal Abidin itu di Kuala Terengganu. Itu kaya tambang migas ya, dan itu adalah mitra-mitra dari kita semua dari Airlangga Forum, yang beliau nanti tanggal 30 itu juga akan gabung. Nah, cuma arek-arek gelem ngeliput apa ora. Kalau pembicara Malaysia lo guru-guru besar di sana, kalau datangkan sendiri ku biro itu. Tapi kalau ini kan amal jariah, bagian dari wakaf intelektual. Nah, ini belajar dari Gus Indra tadi itu. Wakaf itu ojo dibayangkan sebidang tanah. Untuk umat ini ada berbagai, dan dulu wakaf juga sudah kita diskusikan di Airlangga Forum, tapi ekonomi keumatan yang bergerak ini secara manajemen memang harus didampingi oleh kampus. Tadi Gus Indra sudah memberikan sinyal agar kampus turun tangan lah, Prof. Badri, untuk bantu bagaimana nata manajemennya, mirip beliau ini sudah memikirkan pemasaran, distribusi, produksi, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana brand ini terus-menerus bisa cemerlang di mata dan hati rakyat itu. Kira-kira dari manajemen ala kampus yang bisa dibantu, di-share pada mereka apa itu? Sebenarnya dari kampus tidak ada fungsi yang seperti tangan di atas, tangan di bawah. Oh iya. Akan jauh lebih bagus kalau kita itu bersinergi. Bersinergi misalnya begini. Mungkin dari sisi konsep kampus
punya pengetahuan yang lebih up to date bagaimana mengelola organisasi. Tapi dari sisi teori saja. Sedangkan yang dari social entrepreneurship itu sudah melakukan aplikasi, sudah mengalami banyak hal yang suka dukanya ya, yang bisa kita kolaborasikan. Sehingga kalau ada kolaborasi antara social entrepreneurship dengan kampus, kita di kampus bisa mengaplikasikan konsep yang terbaru dan pada yang sama, yang di sini kita juga mendapatkan, ini loh problem-problem yang dihadapi di lapangan, bahwa konsep yang dikembangkan di Barat itu bisa juga dibumikan di Indonesia, karena memang konteksnya agak berbeda antara yang konsep yang sebagian besar dikembangkan di Barat dengan di Indonesia. Dengan itu nantinya akan muncul manajemen ala Indonesia, gitu. Manajemen yang berbasis local wisdom dan sangat relevan untuk membangun organisasi yang jauh lebih berkinerja dan bermartabat untuk social entrepreneurship. Nah, jadi kita sekarang ini paham ya bahwa justru dari local wisdom harus bisa memberikan impact pada dunia. Jadi moto Sekolah Pasca Sarjana UNER sekarang ini berdampak bagi dunia. Jadi ojo dikira dunia berpengaruh ke kita saja, oleh Prof. Badri itu kan disulap dari kita untuk dunia. Gitu. Ini kan moto besar, bergabunglah bersama Sekolah Pasca Sarjana. Kan gitu, tetap iklan bro, tetap iklan. Nanti kalau dimocono Mas Billy, gak diwoco iklan gini ya Mas Heri ya. Nah Gus Heri selama jadi mahasiswanya Prof. Badri gimana rasanya ya? Biar nanti ini dua Gus kita ya, ada Gus Lutfi sama Gus Indra ini sama-sama segera daftar. Pokoknya mulai acara ini langsung daftar. Nah itu pengalamannya Gus Heri gimana coba? Ya saya sangat bangga, gembira, dan bahagia karena saya belajar dengan Prof. Badri bukan hanya dari saat S3 tapi sejak S2. Beliau, ya saya ini bisa dikatakan customer yang loyal di UNER ini. Jadi bangga sekali dan saya merasa bahagia karena ketemu Prof. Badri lagi. Jadi beliau kalau mengajar itu bukan hanya mengajar, tetapi bisa menginspirasi kami. Dan inspirasi itu kemudian mampu kami untuk bergerak, melakukan riset, kemudian melakukan sesuatu yang terbaik untuk pelayanan di masyarakat. Kebetulan basic saya pesantren, jadi saya terapkan bagaimana apa yang sudah saya dapatkan di kampus itu bisa saya implementasikan untuk melayani masyarakat, melayani umat, melayani jamaah. Jadi alhamdulillah bisa saya lakukan itu. Dan untuk dua tokoh muda ini, ya ini kebetulan sahabat saya, ini Gus Lutfi sama Gus Indra Fauzi. Ini Gus Lutfi ini sama-sama dengan saya di HPN. HPN itu Himpunan Pengusaha Nahdiyin. Ya, Himpunan Pengusaha Nahdiyin. Jadi di-download. Ya, dulu deklarasinya itu kan di-download ya. Di ini loh yang dekat kita. APK tapi nggak di Play Store. Jangan disebut tempatnya karena nggak iklan. Jadi dengan Gus Lutfi saya kira cukup memberikan banyak hal ya. Tadi dengan Gus Indra menyampaikan terkait dengan bagaimana socio entrepreneur itu digerakkan melalui organisasi sosial Islam, dan dua tokoh ini ternyata mampu menerjemahkan pikiran para ulama terdahulu. Jadi yang satu menerjemahkan pikirannya Mbah Hashim An-Nahdlatul Tujjar, mengembangkan aspek perdagangan, bahwa NU dibangun dengan 4 pilar, salah satunya adalah Nahdlatul Tujjar, mengembangkan aspek ekonomi. Lalu kemudian ada Gus Fauzi, Gus Indra Fauzi juga menerjemahkan tadi ngajinya santrinya Mbah Dahlan yang sering kita baca, dan ternyata oleh Mbah Dahlan kemudian menjadi satu ramuan baru untuk bisa bagaimana menjadi anfa'uhum linnas, jadi bermanfaat untuk sesama manusia. Jadi saya sangat terima kasih. Saya insya Allah mengikuti program-program yang dilakukan oleh Erlangga Forum. Erlangga Forum ini luar biasa.
kegiatannya selalu menginspirasi dan saya mengikuti sejak awal di launching. Jadi sejak awal di launching saya alhamdulillah mengikuti, dan dari situ kemudian saya melihat yang sharing adalah tokoh-tokoh yang memang sangat bisa diakui kemampuannya di masyarakat. Begitu Pak. Ya, terima kasih. Suparto. Matur. Salam kan follower yang lo ya. Nah, ya. Matur nuwun Prof Badri. Ngapunten. Nggih. Loyalnya benar. Iya. Loyalnya juga spiritual gitu ya. Karena bagian dari himpunan pengusaha NU itu ada taklim muta'allim. Jadi tetap setia pada guru. Jadi terima kasih sekali gitu, dan sekarang sebagai penutup saran-saran dan ajakan dari Gus Lutfi, monggo Gus ya. Oke, terima kasih. Tadi juga telah disinggung oleh Gus Indra. Mungkin karena eranya sudah seperti saat ini, informasi sudah sangat mudah didapat, keputusan masyarakat kita, baik khususnya umat Islam di dalam berekonomi itu sudah rasional. Setelah pertimbangan teknis lainnya selesai, keberpihakan merupakan pertimbangan yang sangat tepat untuk kepedulian kita pada bangsa ini. Ya, luar biasa sekali. Jadi kepedulian bagi bangsa ini membutuhkan sinergitas, kolaborasi di antara kita bersama. Langsung Nur Hasanah nyatet omongane Gus Lutfi. Terima kasih Nur Hasanah ya. Nyatet Rati ngambil pulpen langsung Rati ya. Nah, terima kasih. Terima kasih, ini anak-anak yang hebat, orang-orang yang hebat yang mau mendengarkan Airlangga Forum, dan saya terima kasih semuanya itu. Sekarang Gus Indra saya yakin dengan mewakili arus perkotaan. Nah, itu malah arus desa. Sekarang arus perkotaan ini saya yakin juga punya pesan yang sinergis. Ya, kalau masalah kita itu di desa dan di kota, buat masyarakat Indonesia itu sama, kemiskinan. Nah, masalah kemiskinan itu hanya bisa diselesaikan dengan ini isu ekonomi, masalah-masalah ekonomi selesaikan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi. Ini yang harus kita perkuat. Jadi ini menjadi PR kita bersama, bagaimana kemudian masalah kemiskinan, masalah pengangguran itu kita selesaikan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi yang kita tidak boleh berhenti. Kan tadi yang disampaikan khairun nas anfa'uhum linnas, dan itu bagian dari kita untuk ikhtiar untuk mencapai khairul ummah kan. Nah itu dan bagi Muhammadiyah itu kemudian terus bergerak, tidak boleh berhenti sebagai gerakan tajdid. Muhammadiyah itu tidak boleh berhenti pada masalah-masalah keumatan itu. Karena tagline Muhammadiyah di Muktamar yang kemarin tertunda itu kan sebenarnya memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Jadi pikiran-pikiran itu sudah kemudian bagaimana kemajuan-kemajuan negeri ini untuk pencerahan tidak hanya Indonesia tapi semesta. Dunia. Terima kasih. Terima kasih sekali, luar biasa, tepuk tangan ya yang di studio ini, tepuk tangan. Nah, Nur Hasanah ikut tepuk tangan. Wah, ini Rati ikut tepuk tangan. Terima kasih sekali ya. Nah, luar biasa pesan-pesan dari dua Gus muda kita ini. Tadi kalau khairun nas anfa'uhum linnas ya. Akhirnya memang fastabiqul khairat. Kita harus berlomba-lomba di kebaikan, bukan berlomba-lomba di hoax, bukan berlomba-lomba di pendustaan, bukan berlomba-lomba di kebohongan, bukan berlomba-lomba di ujaran kebencian, berlomba-lomba dalam radikalisme, tidak ada. Airlangga Forum menjaga persatuan umat. Bagaimana di Indonesia, bagaimana di dunia, bagaimana tadi bahasanya Gus Indra adalah untuk semesta. Indonesia maju tapi juga untuk semesta itu. Dan bagaimana kemudian Gus Lutfi mengajak kita bersinergis, ketok ya rende sore kuplu anim ngono ya. Tapi ingat, capital yang dikelola itu triliun, tidak sekedar recehan ya. Ini triliun dari santri untuk oleh santri untuk santri, motonya tadi itu. Dan tentu saja Prof Badri sebagai ini ulama kita bersama ya, ulama kita bersama. Akhirnya sebagaimana tadi dari Gus Heri, tetap guru yang menginspirasi. Pesannya adalah Universitas Airlangga bisa merajut semuanya. Semua kekuatan ekonomi umat, semua kekuatan sumber daya umat bisa berkumpul, bertemu dalam Airlangga Forum, dan bergabunglah. Ingat, like and share, tapi juga follow and subscribe untuk media digital @pasca uner. Ikuti selalu
karena kami hadir untuk Anda bagi kemajuan bangsa yang berimpact bagi dunia. Terima kasih, sampai ketemu di Erlangga Forum selanjutnya. Terima kasih pada seluruh jaringan radio di Jawa Timur melalui Suara Sidoarjo dan lain sebagainya. Terima kasih kepada para sahabat perkongsian ilmu di Malaysia, mulai di berbagai kampus Malaysia, dan kita akan ketemu kembali dalam forum yang sama di Erlangga Forum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi untuk seluruh sahabat Universitas Erlangga dan Erlangga Forum, baru saja kita sudah mendengarkan perbincangan yang sangat menarik ya, selama hampir 2 jam ini untuk sore hari ini. Dan saya kabarnya juga ini akan diselenggarakan selama 1 minggu sekali nih untuk Universitas Erlangga Forum ini ya. Spesial edisi Nataru begitu, Natal dan Tahun Baru. Jadi di rumah saja dan mendengarkan ini untuk seluruh sahabat ini. Selasa. Oh baik, ini jadi benar-benar edisi Nataru ya. Baik, terima kasih saya ucapkan untuk Profesor Badri Muniruskoco, Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga. Ada juga Gus Lutfi ya, ini panggilannya Gus Lutfi tadi. Lutfilah Habibi, selaku dari Kapontren Sidogiri. Ada juga Bapak Nur Indra Fauzi, Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PB Muhammadiyah Jawa Timur. Dan yang terakhir tentu host kesayangan kita ya, Profesor Suparto Wijoyo, atau kita manggilnya Cak Parto. Ini lebih akrab dipanggil Cak Parto. Baik, kita akan bertemu dalam kesempatan berikutnya. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore.